Jadi saran gue ketika kamu ngefans atau idola sama seseorang, jangan 100% nganggap dia benar. Sisakan 20%-nya untuk kamu berpikir bahwa dia bisa salah, bahwa dia bisa jadi penjahat. Cash. Cek. Cash. Gak nyala nih. Cek. Oke, cash. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Oke, pada ilmu merah kali ini gue ingin membahas nih guys. Banyak sekali request dari kamu yang masih nge-request, "Bang, coba dong samperin dukun kayak si channel A. Bang, coba dong samperin dukun kayak si channel B. Bang, coba samperin dukun dong bertarung sama dukun kayak channel Gus Double C," gitu, dan lain sebagainya. Padahal gua, TIJ, dan semua orang-orang waras dari dulu ya udah mengingatkan bahwa konten-konten semacam itu semuanya palsu. Konten tarung sakti sama dukun yang ada ustadz atau kiai atau gus pura-puranya nyamperin dukun terus dia mental-mentalan, terus dukun santetnya ceritanya ngeluarin ilmu dia mental dan sebagainya, itu palsu. Dulu kita ini orang-orang waras yang berusaha mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terbodohi oleh mereka dianggapnya fitnah, dianggapnya iri dengki, dianggapnya wah ngejelekin agama dan lain sebagainya. Padahal faktanya mereka yang menjelekkan agama Islam itu sendiri, mereka yang mencemarkan nama baik Islam itu sendiri dengan menjadikan agama untuk kedok kebohongan mereka. Dan sekarang terbukti semua orang-orang yang menuduh kita fitnah pada kemana sekarang? Apa kabar? Nah, langsung aja nih, kita tunjukin bukti-buktinya. Yang pertama, ada Kang Ujang Busomi. Nah, Kang Ujang Busomi ini pertama kali nih dia yang mencetuskan berkreativitas, punya ide untuk bikin konten tarung sakti sama dukun. Dulu ketika gue belum kenal sama Kang Ujang Busomi, tapi gue kenal sama talent-talent yang dibayar sama dia untuk pura-pura jadi dukun, itu gue dibilangnya fitnah, dibilangnya iri dengki, atau benci aja sama Kang Ujang. Padahal enggak. Padahal ya itu fakta yang gue omongin. Terbukti kan, setelah gue ketemu sama dia mengakui kontennya semua bohongan atau rekayasa atau hiburan doang. Bahkan orang yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun itu teman gue sendiri, dan pernah gue tiru sama persis seperti apa yang Kang Ujang bikin. Nih videonya, gue tiru sama persis, dan si orangnya mengakui ya kontennya cuma hiburan, rekayasa, dia dibayar untuk pura-pura jadi dukun gitu. Terbukti kan, yang dulu koar-koar bilang gue fitnah, apa kabar? Kebetulan gue dekat sama Kang Ujang, karena Kang Ujang udah mengakui kontennya bohongan doang, dan dia membuat itu untuk menunjukkan agama lebih kuat daripada apapun. Lalu berikutnya ada Gus Idris Official. Nah, Gus Idris ini awalnya bertarung sama TIJ. TIJ ngingetin semua masyarakat bahwa si Gus Idris ini adalah pembohong, pembodohan publik kontennya. Tapi TIJ dibilangnya fitnah, TIJ dibilangnya menjelek-jelekan, TIJ dibilangnya benci, iri dengki sama Gus Idris. Dan luar biasanya Allah nggak tinggal diam. Allah menunjukkan bahwa si Gus Idris Official ini tidak layak dipanggil Gus. Bahkan dia beneran pembohong. Akhirnya dia dipenjara 3 bulan karena konten bohongannya tersebut. Dan bahkan bukan hanya Gus Idrisnya doang yang dipenjara. Tim kreatif yang mengasih ide untuk bikin konten pura-pura ditembak sama dukun itu juga dipenjara. Jadi 2 orang, si Gus Idris Officialnya ya sebenarnya tidak layak dipanggil Gus ya, karena pembohong, dan juga penjual jimat ini lebih layak dipanggil dukun. Lalu yang kedua ini tim kreatifnya dipenjara juga 3 bulan. Lalu berikutnya ada channel Ustadz Nasihin. Nah, ini parah banget, pembohong publik, pembodohan publik, tapi bawa channelnya namanya Ustadz. Ini parah, mencemarkan nama baik Ustadz. Seharusnya Ustadz tidak berbohong. Seharusnya Ustadz itu jujur. Tapi faktanya dia menggunakan nama Ustadz itu untuk kedok kebohongan dia. Dan seperti yang biasa, dulu gua, TIJ, dan lain-lain dibilangnya fitnah ketika mengingatkan kontennya bohongan. Nah, akhirnya apa yang kita sampaikan, gua, TIJ, dan lain-lain, orang-orang waras Indonesia, itu terbukti. Dia bikin konten tarung sakti sama begal
bawa-bawa nama Lampung, akhirnya dipanggil polisi untuk klarifikasi. Ini mencemarkan nama baik Lampung. Dan akhirnya ketika dipanggil polisi, dia mau mengakui kontennya rekayasa semuanya. Semua kontennya kayak rekayasa. Nah, kalau udah kayak gitu, yang bilang koar-koar kita fitnah, apa kabar? Tuh, idola lu mengakui kontennya cuma rekayasa, bukan asli. Lalu berikutnya ada Mamas Karyo. Nah, ini Mamas Karyo keterlaluan nih. Pernah bikin konten nantang pesulap merah. Nantangnya buat apa ternyata pas ditonton? Nantang untuk ngopi. Tapi karena penontonnya adalah orang-orang literasi rendah yang nggak punya kuota sebenarnya, penontonnya Mamas Karyo ini sebenarnya adalah orang-orang yang ber-IQ jongkok. Bukan jongkok bahkan, tapi tengkurap. Itu videonya kalau ditonton full, itu dia nantangin ayo ngopi bareng. Untuk menjelaskan semuanya kontennya hanya hiburan atau bohongan belaka. Akhirnya Allah menunjukkan kalau dia ini pembohong atau pelaku pembodohan publik. Kontennya semuanya palsu atau rekayasa. Buktinya apa? Buktinya akhirnya dia buat konten palsu, pura-pura nyamperin padepokan yang katanya, atau pesantren yang katanya sesat, yang sholat pemimpinnya cewek, akhirnya viral di mana-mana. Nah, karena hal tersebut polisi akhirnya mencari pesantrennya di mana dan tidak ditemukan. Pesantrennya tidak temukan. Akhirnya Karyo dipanggil sama polisi untuk mengakui semua kontennya adalah rekayasa atau hiburan doang. Semua dukun-dukun, semua orang-orang yang pura-pura jadi pesantren sesat itu adalah palsu. Lalu berikutnya ada Samsudin. Ini orang awalnya udah sumpah demi Allah. Ketika gue grebek, pengen pembuktian dong kalau emang kontennya asli gitu. Ya gue pengen pembuktian. Faktanya pengacaranya malah dipanggil, terus juga kadesnya dipanggil untuk melindungi dia. Dan kita nggak boleh pembuktian. Itu kata pengacaranya. Kalau gue nggak punya adab, harusnya gue terobos aja pengacaranya. Tapi karena gue punya adab, ketika dilarang, gue mau pulang. Nih video fullnya tonton sini nih. Karena gue punya adab. Ketika si pengacaranya nggak ngebolehin dia, kita mau pulang. Tapi ketika pulang ditahan juga. Akhirnya karena keributan itu viral luar biasa. Dan dia membuat video permintaan maaf bahwa kontennya hanya sekedar hiburan. Dia nggak sakti. Semuanya kontennya hanya sekedar settingan atau acting doang. Dukun-dukun di channelnya hanya sekedar acting. Bahkan gue berani ngomong kayak gini karena gue punya data siapa-siapa aja yang berperan jadi dukun dan pura-pura jadi pasien di channel dia. Sih, kalau udah kayak gini, orang-orang yang bilang kita fitnah pada kemana? Buktinya fakta kan yang kita sampaikan. Iya, saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia. Yang perlu untuk dipahami untuk semua saudaraku dimanapun berada, bahwa memang setiap apapun yang ditayangkan di dalam sebuah tontonan itu untuk menjadi sebuah hiburan gitu. Kalau yang suka silahkan dilihat gitu, kalau nggak suka ya nggak apa-apa begitu, dan bisa diambil hikmah-hikmahnya begitu. Jadi saran gue, ketika kamu ngefans atau idola sama seseorang, jangan 100% nganggap dia benar. Sisakan 20%-nya untuk kamu berpikir bahwa dia bisa salah, bahwa dia bisa jadi penjahat. Lalu berikutnya Master Limbat di channelnya Master Mata Hantu. Awalnya dia sama-sama magician. Gue menghormati dia sebagai senior magician, tapi dia malah mepet ke perdukunan berkedok agama ini nih. Bikin channel pura-pura nyamperin dukun. Bahkan ketika gue datang ke rumahnya itu masih ada tuh yang berperan jadi setannya, yang berperan jadi dukunnya. Dan ketika gue samperin ke rumahnya, walaupun terjadi keributan, endingnya dia mengakui kontennya hanya sekedar acting atau hiburan doang. Mas, yang tadi sekali lagi itu benar Mas Adi bilang, itu apa? Hiburan, entertainer. Jadi hanya sekedar entertain tuh ya. Jadi bukannya Master Limbat menggiring seolah-olah ilmu kayak gitu ada, seolah-olah Samsudin beneran sakti, bukan ya? Bukan ya. Jadi klarifikasi tuh. Terbukti lagi ya, semua ahli spirikintil atau spiritilil itu adalah palsu. Mereka ini malah yang menjadikan Islam sebagai kedok kebohongannya. Ini kelewatan kalau kayak gini. Jadi udah jelas ya bahwa semua yang kita sampaikan itu fakta agar kamu tidak terbodohi dengan kedok agama. Dan begitu juga dengan konten ahli spiritilil yang lainnya. Semua konten hiburan horor-hororan yang menampilkan tarung sakti sama dukun yang belum gue sebutkan tadi. Ini kalau disebutkan semua banyak banget nih. Itu semuanya palsu, bohongan. Kalau ada yang nggak terima silakan pembuktian sama gue. Pembuktian, ayo nih nomor gue nih, nomor admin gue. Buat jadwal pembuktian, suruh mereka kontak ke admin gue kalau berani. Kenapa kita sampai tegas kayak gini? Karena kita udah resah banget guys. Dari dulu Indonesia dibohongin sama dukun-dukun berkedok agama, kedoknya hiburan.
Ujung-ujungnya jualan ilmu sakti-saktian padahal palsu, terus juga jualan jimat padahal palsu ya, macem-macem gitu. Akhirnya ngeduitin dan ngerugiin masyarakat Indonesia. Maka dari itu sekarang gue ingin mencontohkan ke mereka semua itu, kalau mau bikin konten hiburan, nggak perlu berkedok agama. Bikin konten hiburan tuh kayak gini. Nih lihat. Dari awal. Suaranya. Selamat ulang tahun untuk Bang Kiki Akbari. Semoga di umur yang baru ini rezekinya semakin dipermudah, semoga bernafas dan semakin banyak kebaikan yang hadir ke dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf saya belum bisa hadir ke Kibar Confest. Saya cuma bisa mengucapkan pokoknya semangat terus untuk semua peserta, semoga bisa menambah pengalaman baru dan prestasi baru untuk para pemenangnya, dan yang belum menang semoga bisa terus berkembang di kemudian hari untuk menggapai apa-apa yang bisa dicapai di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Seperti saya Marcel dari Palsu Merah Indonesia. Oke. Jadi Rupanya Mita do Virgin ada habis tadi. Mita do Virgin. Kes. 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 Gak nyala nih. Cek. Oke. Kes. Luar biasa. Bentar. Ramai banget ya. Kita cek dulu. Lumayan. Actingnya. Oke. Bentar. Musiknya agak kecilin boleh? musiknya tolong. Nah, perkenalkan saya Pawang Dukun. Wow. Ya, jadi banyak yang mikir dukun ini apa sebenarnya. Jadi dukun itu ada singkatannya guys. Dukun itu adalah dungu tekun ya. Jadi orang yang dengan tekunnya menyebarkan kedunguan ke masyarakat Indonesia. Makanya perlu kita bongkar dan perlu kita ejek-ejek. Jangan takut karena dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Nah, saya sekarang ini datang dari masa depan. Karena di masa depan markas saya diserang sama Jiraya. Nah, maka dari itu saya datang ke sini untuk mencegah hal tersebut dan melawan Jiraya muda. Oh, jadi ini pesulap merah yang universe sekarang. Iya betul. Enggak, ini masa depan. Oh, ini masa depan kesini. Yang sekarang lagi nggak bisa kan? Oke, tadi Iya. nggak bisa, sekarang dari masa depan. Iya, betul. Mau menghentikan Jiraya nanti sudah dewasa. Betul, karena kemarin Jiraya itu nyampe markas saya akhirnya adu tenaga dalam. Nah di sini juga saya mau menghalangi hal tersebut. Oh, gitu. Iya. Oke. Coba kita tanya ya, kita buktiin. Kalau dia beneran pesulap merah, dia sakti apa enggak nih? Coba kita mau tahu, bener nggak? Mau ngelihat kesaktian? Iya, coba. Tenang aja, kalau saya tuh nggak main kesaktian yang receh-receh kayak dukun ya. Karena kalau dukun itu kan permainan anak-anak semua, cuma dikedokin agama. Nah biasanya kalau dukun di Indonesia lebih suka dengan penggandaan benda-benda kecil. Nah maka dari itu sekarang saya akan menggandakan benda besar agar berbeda dengan dukun. Saya butuh sesuatu sih apa ya? Ini properti sini boleh nggak? Oh, iya. Boleh nggak dipakai? Silakan, coba tunjukkan. Atau boleh deh, itu mejanya boleh diangkat. Jal, ke atas. meja angkat. Nah. Good. Ini boleh, ini apa sih nih? Boleh ya? Properti ini ya? Properti cosplay ya? Dan ini saya punya, wah ini kurang panjang tapi besar ya? Nah, luar biasa nih. Lihat. Watch. Lampunya ini akan saya taruh di sini. Dan lihat. Mungkin kalau kayak gini doang, biasa itu mah cuma mindahin lampu doang gitu kan? Enggak. Iya nih. Betul. Ini kodamnya siluman bekicot ya. Lihat. Penggandaan lampu. Tadi nggak ada. Berikutnya, mungkin kalau satu doang mah biasa, tenang aja. Kita nggak menggandakan satu doang. Lampunya, saya akan ambil seperti ini.
Dan saya akan isiin kodam juga. Kalau syarat untuk dianggap sakti di Indonesia itu harus ada 3. Harus mendesak, lompat, dan juga gerakan slow motion. Mendesaknya kayak gini. Nah, slow motion tuh gini. Nggak boleh cepet gini nih, nggak boleh. Nggak boleh. Harus slow motion. Terus lompat. Wih, itu nyala. Gitu. Simple cara dianggap sakti di Indonesia, dan berkedok agama harus. Lihat. Satu lagi. Nah, lihat. Satu lagi juga kita akan ambil dari kanan dan kiri. Nah, good. Udah nyala semua. Lihat, penggandaannya tuh benda besar, bukan benda-benda kecil kayak uang dan sebagainya. Itu mah mainan dukun, mainan kecil. Ya kan? Iya dong. Boleh nih diberesin teman-teman. Gimana? Sakti nggak? Mana kalau sakti tepuk tangannya mana? Mejanya boleh di bawah juga. Ya kan? Terbukti dong. Tapi begitu doang. Apa? Kurang berasa? Kurang berasa. Katanya pesulap Merah tuh saktinya tuh menghalalkan, wah pokoknya menggema sampai sana tuh begitu doang. Mau yang berasa ya? Iya dong. Boleh. Mungkin mendekat nih, Bang Giba. Apanya bang? Dari Padepokan Pesulap Merah ngajak-ngajak Iya. ini bang. Ya kemarin dari Universal lain ke sini mampir. Di masa depan itu Jiraya bikin padepokan namanya Padepokan Konipu. Wah, Makanya Rasanya kita belum kalau Kita nih kayak gini nih. enggak, kita bukan konipu, kowibu gitu. Itu kita. Gini tadi katanya mau ngerasain yang lebih berasa kan? Iya lah, begitu doang. Lihat. Latihannya sampai mana sih? Lihat di sini saya punya kain. Kalau cuma kain kayak gini kan ini kurang berasa. Nah, yang berasa itu kayak gini lah. Apa nih? Nah, kalau udah berasa gini lihat. Lumayan ada energinya nih. Iya banget nih bang. Lumayan ada energinya nih mulai. Ini nangkain kita nih maksudnya nih. Wah, ini jelas nih. Mau ngapain kemarin? Mau ngapain nih? Mau ngapain? Ya udah, ayo bertarung. Katanya keluarin ilmu yang paling sakti. Kalau jalan. Tarung jangan nih. Tarung. Keluarin ilmu yang paling sakti. Oke. Kalau di konten-konten kan biasa harusnya berkostum dukun ini. Tapi Ah. ini kita ngejek mereka yang bikin konten tarung sakti sama dukun. Berkedok Nggak bisa sakti. ini, nggak bisa. Coba. Kata Jiraya jurusnya Rasengan. Minta tolong bro. Aduh Rasengan tuh yang asli di mana? Ceritanya begini ya. Oke. Wah. Rasengan. Ya, gila. Oke, dia main juga, lumayan juga. Ada permainan juga dia. Keluarin. Apalagi selain Rasengan. Oh, yang lebih gede. Bareng. Udah mah, Rasengan ya. Kasih tepuk tangan dong. Kasih dong tepuk tangan buat kau ibu. Oke. Luar biasa ya. Tenaga orang dalamnya lumayan ya. Mantap. Aduh. Oke. Ini curang nih, 2 lawan 1 curang. Saya butuh. Keluarin dong. Deddy Kobazer. Ayo. Saya minta kita ngelawan dia nih. Oke. Oke. Bisa nggak ya? Energinya kuat kan? Oke. Saya tadi udah diserang sama dia, udah kurang nih. Boleh transfer energi dulu. Wah, luar biasa. Wah, ya juga jedotnya sobat. Iya, udah setengah nih, nggak apa-apa ya. Tapi Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. kita satukan kekuatan. Oke, siap. Untuk nyerang dia. Oke. Yuk. Udah tahan ya. Aduh, sendal gua copot lagi nih. Tapi tetap nggak sakti. Biasa. Iya. Ngerasa bisa lebih sakti dari kita. Iya. Coba gaskan. Kita mulai lagi. Keluarin ilmu yang paling sakti. Digabungin bebas. Oke. Oke. Rasengan terakhir ya. Rasengan campur Kamehameha. Udah apa? Rasengan.
Master Denny boleh istirahat aja, ini energinya tinggal setengah. Iya, Udah diserang ya? Wah, kacau. Ayo, Makanya jangan berani-berani kesini. Buat apa kesini? nantangin. Waduh, kalau kayak gini perlu alat bantuan untuk energi yang lebih besar lagi. Oke, coba kita lihat. Bawa. Oh, Nah, apa ini? di sini saya punya kain hitam. Nah, kalau hitam-hitam gini, ilmu hitam itu kan cetek ya. Ilmu hitam itu kan kalau nggak nipu ya cabul. Maka dari itu, saya akan menggabungkan aura-aura yang ada di dunia ini untuk menyerang mereka nih, lihat. Oke, Ayo, coba. ayo kita blok. Boleh. Doang gua tahu. Paling besar, Pak. Oke, apa ini? Kita harus jaga-jaga, takutnya serangannya bahaya. Wah, Aduh, mentalnya kurang dong. Aduh. Mentalnya kurang. Biar kayak dukun-dukun ini konten-konten palsu itu loh. Ayo dong, ulang. Ini. Ulang. Sama-sama. Wah. Keren. Luar biasa. Udah, ada umur, udah tua. Udah mainnya udah. Capek ya? Capek, udah. Capek. Ya, Oke, tepuk tangan dong untuk pesulap merah. Jadi kayak gitu doang guys, konten-konten yang pura-puranya ustadz, gus, dobol, terus juga kiai-kiai yang nyamperin dukun itu palsu semuanya. Mereka pembohong dan pembodohan publik. Maka dari itu jangan percaya. Nah, Bang Kibar dan Bang Bagja mau ngobrol sini. Oke, siap. Kalau menurut Bang Kibar, acting dari para orang-orang yang ngakunya ustadz atau gus ini nilainya berapa Bang? Actingnya ya, Iya. sebenarnya ada energinya, hentakannya lumayan. Cuma masih ya 5 dari 10. 5 dari 5 dari 10 ya? 5. Kalau menurut lo, Sel, berapa? Kalau menurut saya tuh mereka tuh karena kostum agama jadi banyak yang percaya. Saya kasih nilai 11 lah. Oh, tinggi dong. Dari 1000. 11 dari 1000. Jadi Tepuk tangan dong untuk Marcel Alipa. Iya. Jadi memang mereka actingnya biasa-biasa aja, tapi karena dikedokin agama jadi banyak orang yang percaya itu asli. Terima kasih. Sampai istirahat dulu. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk pesulap merah Indonesia.